Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series maraton saham IPO. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO PV ya. Jadi PT Pentavalent atau PV ini didirikan pada tahun 1968 di Jakarta dan merupakan perusahaan distributor produk-produk farmasi dan juga barang-barang konsumsi seperti kosmetik, personal care, toiletries, dan juga household di Indonesia melalui 34 cabang dengan jangkauan nasional. Nah, jadi untuk segmennya terbagi dua ya. Ada yang farmasi, ada juga yang consumer goods. Nah, PV sendiri udah mengimplementasikan cara distribusi obat yang baik sejak tahun 2015 dan mendapatkan penghargaan dari BPOM pada tahun 2017 sebagai perusahaan yang memiliki komitmen tinggi dalam penerapan dan pemenuhan sertifikasi CDOB untuk kantor pusat dan cabang-cabang yang dimilikinya. Nah, hal ini menjadi salah satu keunggulan PV ya, dikarenakan sejak tahun 2019 BPOM ini mewajibkan sertifikasi CDOB sebagai syarat utama bagi sebuah perusahaan distributor farmasi untuk beroperasi. PV sendiri memiliki 34 cabang di seluruh Indonesia dan menjangkau lebih dari 16.500 outlet untuk produk farmasinya dan lebih dari 8.200 outlet untuk produk konsumsinya. Selain cabang, PV juga memperluas jaringan distribusinya dengan satu sales office, 8 salesman station, dan 4 sub-distributor untuk wilayah Papua dan Maluku. Kurang lebih alurnya bisa Sobat Maya lihat di gambar ini ya. Berikut ini adalah beberapa kejadian penting dari PV. Jadi PV ini didirikan pada tahun 1968, lalu pada tahun 1974 ada penambahan cabang di luar Jawa sehingga total cabangnya menjadi 13 cabang. Di 2009 ada penetapan cara distribusi CCP ataupun Cold Chain Products. Dan terakhir di tahun 2022 PT Tankop Mega Buana menjadi pemegang saham baru mayoritas untuk PV ya. Jadi mungkin ada beberapa orang yang mengira bahwa PV ini adalah perusahaan dari Tankop semenjak lama. Enggak ya, jadi Tankop ini baru masuk ke PV itu di tahun 2022. Bagi Sobat Maya yang belum tahu, Tankop Group ini adalah milik dari Bapak Hermanto Tanoko. Nah, beberapa perusahaan yang udah listing di bursanya kita seperti Avian, Depo, Cleo, dan lain sebagainya. Jadi Tankop Group ini masuk ke PV itu di tahun 2022 dengan penerbitan saham itu sebesar 14,25 miliar. Nah, jadi 14,25 miliar ini itu nominal sahamnya ya Sobat Maya. Tapi untuk nominal uangnya itu Tankop Mega Buana itu menyetorkan sebesar 89 miliar. Nah, maksudnya gimana sih? Ini sejumlah 14,25 miliar, tapi yang disetorkan itu 89 miliar. Nah, jadi begini Sobat Maya. Untuk kepemilikan saham di PV itu kan Tankop Mega Buana, itu kepemilikan sahamnya sebesar 712,5 juta lembar saham. Dengan nilai nominal itu sebesar 14,25 miliar. Nah, PT Tankop Mega Buana itu kan menyetorkan dana sebesar 89 miliar untuk mendapatkan 712,5 juta lembar saham PV. Hal ini berarti Tankop Mega Buana masuk ke PV itu dengan harga 124,91. Nah, hal ini adalah hal yang lumayan sering disalahartikan oleh Sobat Maya ya. Banyak Sobat Maya yang mengira bahwa kalau misalnya contohnya di PV ini, nilai nominalnya itu Rp20, berarti pemegang saham lamanya itu modalnya di Rp20. Enggak seperti itu ya Sobat Maya. Jadi contohnya untuk PT Tankop Mega Buana masuk ke PV untuk mendapatkan 712,5 juta lembar saham itu harus merogoh kocek sebesar 89 miliar. Jadi modal mereka itu di 124,91. Bukanlah nilai nominal 20 ini untuk modalnya mereka masuk ke PV. Jadi untuk modalnya Tankop Mega Buana masuk ke PV di harga 124, jika kita lihat bandingkan dengan range harga IPO-nya, menurut saya ini sebuah hal yang menarik. Tapi kita bahas setelah ini ya. Nah, untuk di IPO-nya PV ini, PT Tankop Mega Buana itu ada lock-up period ya selama 8 bulan dari semenjak PV listing di bursanya kita. Sementara untuk PT Mara Makmur Selaras dan juga PT Multi Pidotama Mandiri itu nggak ada lock-up period. Nah, coba kita beralih melihat kinerjanya PV. Untuk sales ataupun pendapatan dari PV ini lumayan besar ya Sobat Maya. Di 2019 itu 1,4 triliun, lalu di 2020 turun sedikit di 1,3 triliun, dan di 2021 udah mulai naik lagi ke 1,7 triliun.
Cuma kalau kita lihat untuk laba bersihnya itu lumayan kecil ya, sekitar kurang lebih 1%-an ya, atau bahkan kurang nih Sobat Maya. Jadi di 2019 laba bersihnya cuma 4,9 miliar, di tahun 2020 itu 269 juta, dan di tahun 2021 baru naik signifikan menjadi 19,2 miliar. Tapi sebuah hal yang perlu kita apresiasi ya, di tahun 2020 PV ini masih berhasil mencetak laba. Untuk tahun 2022 sendiri, kalau misalnya kita lihat perbandingannya dengan tahun 2021, sebenarnya PV ini ada kemungkinan untuk labanya itu lebih besar ya daripada tahun 2021. Tapi jika data per 31 Juli 2022 ini kita annualize, itu dapatnya akan lebih kecil dari tahun 2021. Kemungkinan kinerjanya PV di kuartal 4 itu jauh lebih besar dibandingkan dengan kuartal-kuartal sebelumnya. Cuma karena ini datanya hanya per 31 Juli 2022, ya kita juga belum bisa tahu ya Sobat Maya. Jadi dari sisi bisnis, PV ini udah gede ya. Cuma untuk margin usahanya karena dia perusahaan distributor, maka lumayan kecil sih ya Sobat Maya. Oke, kita lanjut melihat struktur IPO-nya. Jadi dalam IPO ini, sebanyak-banyaknya 360 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 20,67% dari modal ditempatkan dan di store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri itu berkisar antara 120 hingga 149. Sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 54,8 miliar. Nah, ini yang saya bilang tadi ya Sobat Maya. Untuk rentang harga IPO-nya ini lumayan menarik. Karena Tancorp sendiri masuk ke PV ini modalnya di 124,91. Terlepas apakah ada deal-dealan lain di belakangnya ya. Tapi secara hitungan di atas kertas, Tancorp itu masuk di harga 124,91. Jadi menurut saya hal ini lumayan menarik ya. Apalagi nantinya jika harga IPO-nya itu di harga bawah, wah kita bisa dapetin harga yang lebih murah daripada pada saat Tancorp masuk ke PV. Lalu nantinya dana IPO PV ini akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Nah, untuk tujuannya itu semuanya 100% untuk kegiatan operasional dan modal kerja ya. Seperti biaya angkut, biaya kantor, biaya penjualan, terus pelunasan hutang usaha kepada pemasok. Untuk tujuan IPO ini itu kurang greget ya Sobat Maya. Semuanya untuk kegiatan operasional aja. Nggak ada yang untuk CAPEX. Dan jika nantinya Sobat Maya lihat di bagian liabilitasnya, pastinya tahu bahwa pelunasan utang usaha ini itu lumayan penting ya untuk PV. Langsung aja kita lihat laporan keuangannya. Nah, jadi secara aset ini udah agak stabil ya. Di 2019 di 411 miliar, lalu di 2020-nya 401 miliar, dan di tahun 2021-nya terjadi peningkatan menjadi 562 miliar. Dari sisi liabilitas cenderung sama, di 2019 itu 317 miliar, di 2020 308 miliar, dan di tahun 2021 meningkat menjadi 448 miliar. Nah, jika Sobat Maya lihat di sini rada-rada ngeri ya, karena ekuitasnya berbanding dengan liabilitasnya itu ataupun kalau misalnya bahasa akuntansinya debt to equity ratio-nya itu gede ya Sobat Maya. Contohnya di tahun 2022 nih ya, per 31 Juli 2022, DER-nya itu hampir 4 kali nih Sobat Maya. Kalau misalnya kita lihat perusahaan yang bagus, salah satu indikatornya itu kan DER-nya ya. Untuk DER yang hampir 4 kali lipat sebenarnya kurang oke ya. Cuma setelah saya breakdown untuk liabilitasnya, liabilitas dari PV ini itu mayoritas untuk utang usaha kepada pihak ketiga. Dan ini berbanding lurus ya dengan piutang usaha dari PV. Jadi secara current ratio sebenarnya masih aman. Dan untuk DR-nya sendiri menurut saya nggak perlu terlalu dikhawatirkan karena mayoritas memang berbentuk utang usaha, bukan utang bank. Dan jika kita lihat dari sisi aset ya emang lumayan mumpuni ya untuk PV ini bayar utang usahanya. Lalu bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio hutang dan juga sektor usahanya, maka kemungkinan besar PV ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Tapi untuk lebih pastinya kita tunggu aja ya pengumuman resminya. Nah, bagi Sobat Maya yang masih bingung, kok bisa sih liabilitasnya gede banget tapi masuk daftar efek syariah? Karena salah satu indikator untuk masuk ke dalam daftar efek syariah itu bukan hanya melihat liabilitas semata ya Sobat Maya, tapi lebih melihat ke utang berbunganya. Nah, untuk utang berbunga dari PV ini,
itu rasionya masih aman jika kita bandingkan dengan asetnya. Jadi kemungkinan besar akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Lalu underwriter dalam IPO-nya PV ini adalah Lotus Andalan Sekuritas atau dengan kode brokernya YJ. Nah, YJ ini jarang banget ya mengawal saham IPO. Di tahun 2022 hanya ada dua saham yang dikawalnya, yaitu Arko dan juga JAR. Dan harga IPO-nya kebetulan dua-duanya sama ya, di 300. Untuk Arko sendiri itu di hari pertamanya ARB, tapi kemudian merangkak naik sampai saat ini jauh di atas harga IPO-nya. Lalu untuk JAR, itu berhasil ARA 3 kali. Untuk kedua saham ini, YJ ini nggak jadi single underwriter ya Sobat Maya. Jadi masih barengan sama sekuritas lain. Nah, kalau misalnya prospektusnya nggak berubah dan YJ jadi single underwriter, ya menurut saya lumayan menarik ya untuk kita saksikan kinerjanya Lotus ataupun YJ di IPO-nya PV ini. Lalu dari sisi valuasi, di tahun 2021 PER dari PV ini hanya 10,92 kali dan PBV-nya di 1,84 kali. Sementara di tahun 2022, PER-nya sedikit naik ya menjadi 15,94 kali dan PBV-nya menjadi 1,4 kali. Mungkin akan ada Sobat Maya yang bertanya nih, kok PER-nya malah lebih tinggi dibandingkan tahun 2021? Padahal kan kinerjanya justru naik di tahun 2022. Nah, untuk penjelasannya udah saya share kepada Sobat Maya waktu kita bahas tentang kinerjanya tadi ya. Karena untuk earnings-nya PV, saya itu annualizing Sobat Maya. Jadi saya setahunkan berdasarkan data per 31 Juli 2022. Cuma kalau kita bandingkan di periode yang sama ya, 31 Juli 2022 dengan 31 Juli 2021, seharusnya untuk earnings-nya PV di tahun 2022 itu akan lebih besar dibandingkan tahun 2021 alias PER-nya ini akan lebih mengecil. Cuma karena datanya cuma sampai 31 Juli 2022, ya saya bikin annualize saja. Nah, untuk valuasi dari PV ini menurut saya lumayan menarik ya Sobat Maya. PER-nya ya 15,94 kali, ini annualize-nya. Mungkin actual-nya bisa lebih murah. Dan PBV-nya di 1,4 kali. Secara market cap cuma 265 miliar. Padahal sales-nya aja 1 triliun lebih. Jadi menurut saya untuk valuasinya dari PV ini lumayan menarik. Oke, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, kita sekarang ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah PV ini udah berdiri lebih dari 4 dekade dan punya hubungan yang baik dengan prinsipal produk yang didistribusikannya. PV juga baru aja ya, di tahun 2022 kemarin diakuisisi oleh Tankop Group. Dan tentunya hal ini akan membuat sinergi yang lebih baik ya dalam hal perluasan jaringan serta expertise dari manajemennya. Secara hitungan di atas kertas, modal dari Tankop Group ini itu juga nggak berada jauh ya dari rentang harga IPO yang ditawarkan. Sehingga hal ini, menurut saya pribadi ya, akan membuat IPO-nya PV menjadi menarik di kalangan investor dan juga trader. Kesimpulan yang kedua, valuasi PV ini cenderung murah ya untuk ukuran saham IPO. Sayangnya, tujuan penggunaan dana IPO-nya hanya untuk modal kerja ataupun OPEX ya. Nggak ada yang dipakai untuk CAPEX. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya PV itu adalah YJ. Nah, YJ ini semenjak IPO itu belum pernah menjadi underwriter tunggal. Dan YJ sendiri itu emang jarang ya mengawal saham IPO. Jadi secara track record masih belum bisa dinilai. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan memanfaatkan momentum IPO ini untuk mendulang cuan. Cara bisnis oke ya, PV juga udah lama berdiri dan baru aja diakuisisi oleh Tankop Group. Lalu untuk valuasinya juga cenderung murah dan harga penawaran IPO-nya itu nggak berada jauh dari harga Tankop Group masuk ke PV. Itu secara hitungan kertas ya. Kalau ada deal-dealan di belakangnya sebenarnya kita nggak tahu juga. Cuma yang perlu kita perhatikan adalah beberapa saham dari Tankop Group ini ya, waktu melantai itu emang karakteristiknya berbeda-beda. Kalau misalnya kita ambil contoh Depo itu kan Tankop Group juga ya. Itu pada hari pertamanya listing itu berhasil ARA nih Sobat Maya. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang Avia-Avian ataupun Avia, nah itu di hari pertamanya listing malah turun. Cuma memang untuk valuasi dari Avianya sendiri waktu itu emang udah mahal sih. Sementara PV ini itu valuasinya masih murah. Jadi untuk momentum jangka pendek, menurut saya ya masih ada peluang lah ya. Tapi kalau misalnya emang nantinya nggak sesuai harapan, ya
nggak akan segan-segan untuk saya cut loss juga sih. Seperti biasa, yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput ya dari yang namanya resiko. Jadi bagi Sobat Maya yang mau melakukan order saham IPO PV, pastikan Sobat Maya udah melakukan order itu sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Lebih lengkapnya tentang pemesanan saya akan saya share di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti. Nah Sobat Maya, demikianlah video pembahasan saham IPO PV. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO PV atau enggak? Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video pembahasan saham IPO lainnya. Dah.